Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 9 Agustus 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir kali ini. Dialog UMKM Magelang hadir kembali setiap akhir pekan keluarga Fas ya. Dan di siang hari ini kita akan mendengarkan beberapa cerita-cerita sukses dari sosok istimewa yang sudah hadir di Radio Fas FM siang ini, ditemani juga bersama dengan Gus Solil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta, ada Mbak Siti Aisyah, owner Mi Craft Magelang ya. Jadi crafting modal tidak sampai sejuta, hasil luar biasa. Nanti kita tanya-tanya ya. Anda bisa manfaatkan di 0815 78709640 ya. Dan untuk keluarga Fas yang sedang berada di luar kota, tetap bisa pantau kami melalui live streaming. Langsung saja bisa download aplikasi suara ataupun juga noise. Kita sapa dulu, ada Gus Maman ya, dan juga Mbak Siti Aisyah di siang hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Mbak Siti Aisyah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik ya. Semangat secerah hasil karya dari Mbak Siti Aisyah. Kita panggilnya Mbak Ais aja. Mbak Ais aja. Oke, Mbak Siti Ais. boleh? Jangan dong. Sebetulnya nggak apa-apa juga, Nggak apa-apa, tapi Mbak Ais gitu Mbak Gus. Ais. Oke, Ya. Mbak Siti Aisyah, owner dari Mi Craft Magelang. Bisa perkenalkan diri yang lebih detail selain tadi keluarga Fas juga sudah tahu beliau Mbak Siti Aisyah, owner dari Mi Craft Magelang. Sebutkan nama dan juga usaha ini bergerak di bidang apa, alamatnya di mana? Boleh. Sudah berkeluarga apa belum? Boleh juga. Oke, baik. Nama lengkap saya Siti Aisyah, tapi saya lebih suka dipanggil Ais ya. Oke, nggak Mbak Ais. Iya, Mbak Ais saja. Dan kalau untuk usaha saya itu lebih ke crafting ya. Jadi saya Crafting. crafter gitu. Karena ini lebih meluas daripada hanya sekedar florist gitu. Oke. Kalau alamat usahanya masih di rumah, Masih di rumah masih ya, di Mbak? rumah saja di Kaliampo, Tegalrejo, Magelang. Kaliampo, Girirejo, Tegalrejo, Magelang. Iya. Dusun Kaliampo. Dusun Iya. Kaliampo ya. Kaliampo soalnya kan di Pering Surat juga ada Iya, Kaliampo ini ada. Gus ya. Jadi kalau di sini di Tegalrejo juga ada, ikutnya di Girirejo. Girirejo. Girirejo, kelurahan. Dekat Geger ini Geger. berarti. Iya, benar. Baik. Tetangga dusun dengan geger. Iya, benar. Geger. Baik, terima kasih Mbak Siti Aisyah ya. Dan kita sebelumnya ke Gus Maman ini. Tadi cuaca di luar sana memang cukup terik beberapa waktu ini ya Gus ya. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah. kita tetap semangat untuk menemani rekan-rekan dari UMKM Magelang. Salah Betul, Mbak satunya Nisa. Mbak Siti Aisyah ya. Owner Mi Craft Magelang. Tadi bergeraknya sudah dijelaskan. Tidak hanya florist. Kalau kita tahu di sini sudah ada juga hasil-hasil karyanya. Salah satunya adalah buket yang memang dalam beberapa tahun ini sudah marak ya pemberian hadiah atau sebagai hantaran atau apa namanya buket ini sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Nah, Betul. bisa diceritakan awal mula sebuah Mi Craft ini bisa hadir ya. Hadir dan ternyata Mbak Aisyah ini bisa menjadi sebuah peluang usaha. Awal ceritanya bagaimana Mbak? Oke, baik. Kalau awal ceritanya itu saya masih di pondok, itu kayak buket itu kesannya mahal. Iya. Buket kesana mahal. Terus tapi banyak yang pengen beli, terutama teman-teman saya banyak pengen beli tapi kok mahal banget. Terus saya mikir bisa nggak sih kalau saya buat tapi harganya bisa mereka request. Oke. Terus bisa affordable sama budget mereka. Iya. Kalau kalangan saya kan dulu santri, walaupun saya di sekolah yang mungkin dibilang agak menengah ke atas, tapi kayaknya tetap mereka untuk uang saku tetap Masih- mikir-mikir masih ya, mikir-mikir tetap ya. mikir-mikir kalau Masih diutamakan untuk jajan makanan iya kira-kira. bener, iya. Daripada walaupun pada saat itu juga sudah booming, pengen banget Iya. ngasih ke beberapa teman atau saudara ini pakai buket atau ngasih hadiah ulang tahun. Waktu-waktu itu sekitar tahun berapa Mbak? Tahun 2023 akhir.
pada tahun Iya. 2023 akhir ini ya, itu sudah pada saat itu memang awal-awal booming ini Gus ya. Iya. Di kota-kota besar kita masih asing di daerah sini, ada pakai hadiah pakai buket. Setelah itu sekarang ini sudah semakin berkembang, tidak hanya bentuk bunga tapi hal semua hantaran rangkaian snack ini Iya. bisa jadi sebuah buket itu tadi ya. Nah, ini pada saat itu tahun berapa? Sekitar tahun 2023 atau Mikref ini berdiri tahun berapa? Kalau Mikref berdiri tahun 2023 di bulan November. Saya pulang pondok itu Oktober, terus November saya nyoba jualan. Dan ternyata mulai. langsung meledak Iya, ya Mbak ya. kebetulan pas Desember kan ada Hari Ibu ya, Iya. tanggal 22 itu. Nah, kebetulan saya target pasarnya saat itu ya masih anak-anak di sekitar dusun. Tapi ternyata banyak suka. Oke lah gas terus. Jadi pada saat itu tepat momennya Iya. bulan Desember ini ada peringatan Hari Ibu ya. Nah, awal mula setelah mendapatkan ide ada Mikref ini, sebelumnya dapat pelajaran atau ada pelatihan khusus atau belajar secara otodidak. Belajarnya secara otodidak. Iya. Karena awalnya cuman pernah ngasih buat anak-anak berprestasi di pondok. Oke, Awalnya gitu. Awalnya seperti itu Iya, ya. terus tapi susah banget waktu itu karena belum tahu triknya kan. Iya. Terus kok banyak yang suka gitu loh, padahal bentuknya ya kayak gitulah, jelek sekali karena first time ya. Pada saat itu iya, jelek banget. Sampai Tapi kok- mau mengakui bahwasanya itu hasil karya pertamanya nih jelek sekali pada Iya, saat jelek itu. banget. Kalau Emang lihat saya Kalau malu yang bagus malah. emang gimana? Ya punya saya belum bagus. Tapi kalau dibandingkan sama pertama kali ya jauh banget. Oke, oke. Kesannya mungkin masih kelihatan Kesan. kaku ya Iya, pada kaku saat banget, itu kaku ya. banget. Jadi karena awal-awal dan terbatasnya tutorial kalau Iya. di pondok kan mungkin terbatas, nggak ada handphone tapi kita bisa akses lihat dari internet ini Iya, mungkin masih bener. bisa ya. Jadi terbatas Gus untuk bisa kira-kira seperti ini, atau untuk belanja bahannya juga terbatas juga, untuk misalnya bisa pergi keluar pondok beli bahannya kan juga ini terbatas juga. Nah, Yang lebih variatif itu terbatas untuk karena geraknya, ya. nah, ruang Iya, geraknya bener, pada ruang saat geraknya, itu iya. ya, ruang geraknya, tapi sudah bisa berekspresi, tapi ruang geraknya itu terbatas. Nah, setelah itu terpikir lulus dari pondok, kenapa ini tidak dijalankan seperti itu? Iya, bener. Baik, jadi sekarang ini sudah mulai tampak di beberapa sosial media dan juga Tegal Rejo sekitarnya. Ini sudah menjadi target pasarnya Mbak Ais ini ya. Iya. Jadi kalau mau bikin buket, pesannya di Mikref. Ini langsung seperti itu Gus ya. Nah, pada saat itu Mbak Ais ya, momennya kan pas ya. Iya. Pas bulan Desember, Hari Ibu langsung meledak. Nah, setelah dari Hari Ibu itu tentunya juga sudah mulai pasang target ini ya. Iya, Ini benar. ternyata bisa. Nah, gebrakan-gebrakan lain yang sudah dilakukan Mbak Ais pada saat itu apa saja? Kalau dari segi marketing saya lebih ngarah ke pondok pesantren. Oke. Iya, karena yang pasti apa ya? Kalau anak-anaknya kan otomatis banyak ya. Ya, dan Iya. Peluangnya lebih Peluangnya banyak. lebih Iya. banyak dan Oke, lebih gede. dan iya. link pertemanan tadi itu. Iya, bener. Nah, tadinya kan sudah punya channel nih Gus Iya. sebelumnya. Jadi tinggal menghubungi beberapa alumni yang ini yang boleh pesannya Jaringannya di kita. sudah jelas. Nah, Iya. networknya sudah terbentuk ini. Ya, ya, ya. Oke, baik. Nah, kita sesuai temanya juga, crafting modal tidak sampai 1 juta. Hasilnya luar biasa. Berapa awal untuk membuka sebuah usaha ini pada saat itu Mbak Ais? Memang tidak sampai 1 juta. Bener sekali. Karena saya ada sisa uang sebelum mukim itu 300.000. Baik. Nah, saya belanjakan semuanya. Oke. Belanjakan bahan Iya, ya. belanjakan bahannya. Padahal saya belum punya bayangan mau buat yang kayak gimana, belum. Cuman nekat aja lah. Bisnis itu kalau nggak nekat ya nggak bisa. Kayaknya gitu sih. Iya, iya, iya. Iya kan. Terus Iya, betul. ya udah 300.000 saya belanjakan. Saya belum mukim sampai rumah, barangnya udah sampai rumah. Kamu ngapain beli kayak gini? Itu Bu saya kayak gitu. Oke, pada saat itu Iya. beliau belum berpikir ya, ini mau Iya. ngapain beli-beli bahan-bahan seperti ini gitu ya. Dari kiranya pasti juga ini pasti anak lagi gabut ini ya, belanja-belanja seperti ini.
Biasanya seperti Ya, ya, itu ya. Gus, Ya, karena ya, ya. kalau orang yang setahu Nisa juga, orang yang mengerjakan crafting ini dianggap orang-orang yang tadinya wah seperti itu apa-apa gitu. Ngapain? Nah, akhirnya setelah sudah jadi baru deh ternyata bisa ya, ini sebuah usaha, sebuah peluang Ya, itu ya. tadi. Dan Mbak Ais adalah salah satunya yang melek peluang ini tadi. Ternyata dengan bahan-bahan yang kita pikir kan disusun-susun seperti ini ya Gus ya. Jadi rangkaian bunga, jadi satu ikat, buket ya. Setelah itu sekarang ini juga sudah berkembang ya. Dan Mbak Ais tidak hanya dari buket bunga saja Iya, kan Mbak? iya. Ini bisa sesuai request. Misalnya ini Gus Maman mau kasih ke istri ini ya, buketnya satu set alat dapur ya, ada sendok, ada apa. Ini Oh, ternyata nerima bisa. itu juga. Iya, saya pernah buatin tak yang kira cuma hanya bunga. Nah, itu Enggak. tadi Gus. Isinya bisa request. Iya, Bisa apapun alat boleh. dapur, Alat bisa dapur pernah kain, buatin. atau bisa Kain apa pernah. namanya makanan-makanan Iya, kecil snack. makanan-makanan. Oke. Nah, itu tadi. Jadi karena berkembangnya tidak hanya dari buket bunga. Jadi butuh kreativitas itu tadi. Selain Ide. bunga, kalau yang saya pahami selama ini, kalau Snack-snack. itu snack Iya. atau bahan-bahan dapur, itu parcel lebaran. Oh, Oke. parcel lebaran. Ya, pahamnya saya. Iya. Ternyata Mbak Ais ini juga melayani semua isi sesuai request dari Iya, bener. konsumen. Oke. Sama ini menyesuaikan pas waktu itu lagi event apa. Oke. Iya, Ya. memanfaatkan event juga penting. Artinya kalau pas event wisuda yang paling banyak pasti bunga ya. Bunga sama boneka kalau pas Bunga wisuda. sama boneka. Iya, Boneka. boneka yang ada toganya. Nah, itu paling laris kalau waktu wisuda. Pada saat Waktu kelulusan. wisuda. Iya. Ya, ya. Wisuda, oke. Nah, ini kalau di Mikref, Mbak Ais, harganya mulai dari berapa? Kalau misalnya sesuai budgeting dari klien, dari konsumen itu tadi. Misalnya, Mbak, saya minta tolong dong besok mau wisuda, tapi budgetnya 50.000. Ini bisa? Bisa. Nah, itu yang bikin customer sering balik ke saya itu karena itu. Karena bisa Karena ya. bisa request. Bisa Oke, request. Jadi ternyata Mbak Ais ini juga dari melihat peluang itu tadi Gus Iya. ya, peluang itu tadi. Ini kalau dari sisi kewirausahaan, dari sisi semangat para UMKM, seperti apa ini Gus? Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mbak Nais. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di Radio Fas FM dalam rangka silaturahim dan berbagi pengalaman-pengalaman agar pengalaman Mbak Ais ini didengarkan dan menjadi inspirasi bagi terutama kalangan muda, Iya. mereka yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah. Karena kita tidak bisa mengandalkan atau berharap 100% pada lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah Mbak Iya, Nisa, Mbak Ais. Jadi prestasi pertama atau penghargaan pertama kami dari Lembu Bikarta kepada Mbak Ais ini mampu membuat lowongan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Iya. Dan ternyata ketika pekerjaan itu dijalankan itu juga bisa membantu orang lain yang mereka butuh pekerjaan sehingga bisa ikut mengkreasikan, meskipun seperti tadi saya ngobrol sebelumnya yang membantu baru ibunya. Iya. Tapi kan itu sudah ada nilai plusnya. Lalu yang kedua, mendengar cerita Mbak Ais tadi, pokok pikiran utama jualan buket atau jualan parcel atau jualan rangkaian bunga, sesungguhnya Mbak Ais ini kan jualan seni, Mbak Iya. Nisa. Di mana seni itu nilainya tidak terhingga. Satu buket itu Mbak Ais bisa menawarkan 20.000 atau pada momen tertentu Iya. dengan barang yang sama tapi dia bisa menjual 200.000. Konteksnya di sini Mbak Ais, yang nanti mungkin pada momen-momen tertentu kejelian Mbak Ais itu dapat toknya Iya. itu bisa dijual 20.000. Karena seni itu tidak ada batasannya. Bisa 200.000, bisa 500.000, bisa 1 juta. Karena ketika momentumnya itu pas, Iya. dapat. Mungkin setahun, 2 tahun, atau mungkin pada wisuda tertentu. Ketika stoknya Mbak Ais itu tinggal 1, sementara yang lain tidak ada yang jual,
ternyata ada satu orang anak pejabat yang datang, Iya. dia harus mengasih hadiah kepada anaknya koleganya yang saat itu sedang wisuda. Dia kan bingung. Tadi pagi Mbak Ais menjualnya rata-rata 20.000 atau 50.000. Tinggal satu. Aduh, ini tinggal satu, mau saya bawa pulang Mas ini. Ya udah saya beli ini, berapapun ini. 500.000 mau? Mau. Pasti dilepas. Kira-kira gitu. Oke, terima Karena kasih. apa? Konteksnya buket itu tidak ada pabriknya, tidak ada cetakannya. Iya. Jadi kalau boleh saya pesan kepada Mbak Ais, berhati-hatilah dan berwaspadalah untuk mengambil peluang ini. Iya. Pondok pesantren dengan santri-santrinya, dengan momentum wisudanya, itu kan hampir tiap tahun Mbak Ais. Iya, benar. Sejak puluhan tahun yang lalu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Dan yang wisuda itu ratusan sampai ribuan santri, ya kan? Iya. Tapi kenapa kok baru Mbak Ais menangkap peluang ini? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, buket ini saya kenal ketika saya kuliah di Jogja. Setiap momen wisuda Iya. banyak yang jual Mbak Nisa. Tapi waktu itu yang jual hanya satu batang bunga Pada saat itu pakai satu, lidi ya, gitu. satu tangkai gitu. Hanya ya, satu Gus, ya. tangkai, lalu dia dirangkai pakai bunga kertas atau bunga dikasih- plastik gitu. Ya, terus dikasih tali pita. Kasih Nah, kali pita, lalu di situ ada kertas kosong untuk ditulis namanya. ucapannya, ya. Kelihatan umurnya ini jadinya usianya. Kalau mau disederhanakan, buket 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu kan sama. Sama. Untuk menyampaikan rasa bahagia, Iya. ikut senangnya kepada orang yang saat itu sedang berbahagia kan Iya. gitu-gitu. Tapi bersamaan dengan perkembangan zaman ternyata buket hari ini tidak cukup dengan satu bunga ya. Iya, benar. Kalau waktu itu satu bunga sudah senangnya minta ampun. Iya, Gus, benar. Oke. Nah, maksud saya bagaimanapun juga ini Mbak Ais ini adalah salah satu kreator atau seniman yang mencoba menangkap peluang kecil yang selama ini belum digarap sama orang lain atau orang lain melihat tapi tidak memahami Iya. dan baru Mbak Ais bisa memahami. Kira-kira gitu Mbak Jadi Nisa. memang tidak semua orang juga bisa mengerjakannya walaupun ada keinginan untuk sepertinya mudah. Betul. Tapi itu tadi tingkat ketelatenan dan kreativitas itu memang tidak bisa ditiru. Ya, Gus. disiplin, telaten, lalu tertib, lalu jika ada keinginan dari konsumen dengan motif tertentu, dengan barang tertentu, mau tidak mau kan Mbak Ais harus mencarinya. Iya, benar. Iya kan? Kalau di Tegarjo nggak ada, di Magelang nggak Iya. ada, tapi Mbak Ais punya channel di Jogja, ya mau tidak mau kan harus cari sampai sana, Iya, karena itu kepuasan konsumen. Iya. Dan konsumen yang membeli buket itu kan tidak bisa diukur juga Mbak Nisa, soal kepuasan kan Iya. gitu. Kalau mintanya ternyata bunga mawar warnanya hijau dan ternyata di sini tidak ada, mau tidak mau kan dicari. Kalau dicari tidak ada berarti kan Mbak Ais mau tidak mau harus bikin. Iya. Kalau adanya bunga mawar warna putih, ya dicelup apa itu Warna pakai teres, bisa, kira-kira gitu. Baik. Tapi bener. Iya. Iya, terima kasih Gus. Ini sebuah pesan juga untuk keluarga Fas, terutama anak-anak muda ini ya. Ternyata bisa loh mengerjakan sesuatu dari rumah saja dan menghasilkan. Sejauh ini selain tadi link untuk menjual ini ke beberapa pondok pesantren di sekitaran Tegalrejo, adakah juga untuk beberapa konsumen yang memesan misalnya dari luar kota? Ada beberapa ada yang pesen dari misal Klaten, dari Sleman itu udah ada. Tapi kalau untuk dari segi online saya belum belum begitu fokus Oke. karena ini kalau bukit itu kan gede ya. Iya. Saya sering kena volume gitu. Oke. Kalau pengiriman iya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu enak. Sudah bisa Iya, ya, sudah dan bisa. kita juga bisa lihat ini beberapa produknya selain buket, ini juga pas dengan momen kemerdekaan ini Gus ya. Iya. Bandana bentuknya ini warnanya merah putih seperti ini. Iya. Ini yang memang beberapa kali seperti beberapa sekolah anak-anak bahkan juga mungkin ibu-ibu untuk lomba-lomba lucu-lucuan ini juga bisa ya Mbak Ais ya. Nah, terpikir ide membuat seperti ini dari mana Mbak?
Jadi saya itu gabutnya adalah nonton scroll TikTok ya, kayak anak muda biasanya. Cuman saya seringnya nonton upgrade updatean Sekarang apa kira-kira apa sih sekarang mode yang apa bisa gitu ya. untuk kita kembangkan di momen ini. Jadi misal ini Agustus, terus bisa ada momen apa besok mau bikin apa lagi ya? Jadi Gitu. semuanya sudah terkonsep sesuai bulannya. Iya, Ini kira-kira benar. apa ya yang kira-kira bisa jadi booming ya. Iya. Nah, untuk harga bandana seperti ini pas ini keluarga Fas momennya juga Agustus. Ini harganya berapa, Mbak? Kalau yang itu 12.000 saja. 12.000 saja keluarga Fas ya, bisa rombongan ini ya untuk bikin ini ibu-ibu mama ini lucu banget ini memang ya. Oke keluarga Fas, untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kita di siang hari ini, Anda bisa manfaatkan 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog UMKM Magelang. Kembali lagi keluarga Fas, siang hari ini Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Gus Solilul Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan Mbak Siti Aisyah atau Mbak Ais, owner Mikref Magelang. Anda bisa tanyakan di siang hari ini dengan Gus Maman atau juga Mbak Ais ya yang hadir di siang hari ini melalui 081578709640-nya. Dan sekarang ini kan tadi sudah diinformasikan juga, meskipun baru dibantu oleh sang ibu ini ya, tentunya punya beberapa keinginan juga ya besoknya bisa berkembang lebih luas lagi. Tapi kita ke harga ini karena tadi juga belum banyak ini yang tahu. Selain buket seperti ini yang ada di meja kita di siang hari ini, apa saja Mbak Ais ini yang dibikin? Kalau produknya itu udah banyak banget sih sebenarnya, saya kadang sampai lupa. Jadi kalau ini kan buket, terus itu ada namanya gift box gitu ya. Namanya Gift box. iya. Mana? Coba lihat. Gift box itu Kok manis itu? Seperti ini keluarga iya, Fas. gift box itu macam-macam banget isinya. Ada yang kayak karakter wisuda, karakter guru, terus ada yang isinya sarung, Oke. ada yang isinya mainan gitu sesuai requestan mereka. Terus ada lagi bandana itu baru saya baru mengeluarkan produk ini di Iya. Agustus ini. Oke. Terus ada juga kayak botol kaca isinya kata-kata, namanya Jar of Mood, itu juga ada. Terus ada banyak banget sih, tapi saya kalau kasih namanya jenengan kayak mudeng nggak ya? Oke. Sebut aja. Mungkin audien atau netizen justru yang paham. Paham. Sementara Oh, gitu. kita yang nggak Oke. paham. Jadi saya lebih ke ini, nanti kalau di TikTok ada apa yang baru, oke saya ikutin gitu aja sih. Oh, oke. Gitu. Jadi ngikutin Jadi tren ya, Iya Mbak ya? bener. Kalau sekarang nggak ngikutin tren itu ya semakin Lewat lah. terbelakang. Iya. Nggak akan banyak dicari gitu aja sih. Berarti benar Mbak Nisa. Jadi Gimana? Mbak Ais itu seniman, Oke. bukan sekedar penjual rangkaian bunga atau parcel, bukan, seniman. Karena salah satu kuncinya itu adalah setiap event, setiap momen dia harus mengeluarkan hal baru kan. Iya. Iya bener. Kalau yang dikeluarkan seperti momentum wisuda tahun lalu udah lewat. Sudah Iya, lewat. bener. Bisa Udah lewat. jadi nanti kalah bersaing sama sesama penjual buket ketika momentum wisuda. Karena setiap momen itu situasinya berbeda, lalu orangnya juga berbeda. Tapi kan ketika aura itu berubah atau berbeda, berarti kita harus mengikuti. Disinilah benar yang dikatakan Mbak Ais tadi, dia hampir tiap hari scroll ya dalam rangka mencari inspirasi. Cari inspirasi. Karena kalau nggak gitu lewat gitu. Jadi harus tahu ini ya tren Iya, beberapa waktu ini atau bulan ini trennya seperti apa ini ya. Nah tadi kan Mbak Ais ya ini juga bilang bahwasanya belum bisa konsen sepenuhnya di dunia online ini ya. Padahal juga ini juga membuka peluang Iya, benar. juga. Karena sebetulnya kalau dunia digitalisasi atau digital marketing sekarang ini juga luas banget ini Luas, Gus ya. ya. Jadi bisa dipelajari juga. Nah ini tadi alasannya apa Mbak? Apa karena waktunya ini sudah karena harus mengerjakan banyak orderan yang ternyata nggak dari online saja sudah alhamdulillah ini mencukupi.
sebenarnya kalau online itu tantangannya lebih gede. Oke. Kalau kita bisa buat FYP di TikTok kayaknya oke sih. Oke. Tapi itu tantangan tersendiri. Saya Iya. pelajari, tapi kadang FYP. Terus tiba-tiba nanti down Drop. lagi. Iya. Oke. Kayak gitu. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap mulai buat konten di TikTok itu adalah nyangkut-nyangkut kayak orang mertoyudan tiba-tiba datang. Baik. Mbak, saya mau pesan buket. Tahu dari mana, Kak? Tahu dari TikTok. Oh, kayak gitu. Nah, sejak saat itu pasti Mbak Ais juga berpikir sebetulnya bisa juga ini Iya. dijalankan bersamaan ya. Tinggal memang kita butuh effort yang dua Iya, kalinya Iya. lagi. Dua kali lebih daripada Karena yang semuanya masih dikerjakan sendiri ya. Yaitu tadi kreativitas tuh nggak bisa dikerjakan atau ditiru sama orang lain Iya. soalnya Gus. Iya, kalau untuk mungkin kalau bisnis lain enak ya, mau nyari orang itu enak. Tapi kalau kayak gini tuh saya mikirnya Harus aduh, ketemu orang yang betul-betul punya passion juga Iya. yang sama. Pas. Pas. Mencari orang yang pas itu tidak mudah. Tidak mudah, apalagi untuk hasil seni, iya. untuk seni sebuah craft seperti ini juga susah Gus. Kalau Iya. misalnya mau mendaftar ke Mbak Ais ini ya, kitanya bikin paling berapa menit butuhnya Mbak Ais. Nah kita berhari-hari bikin Iya. seperti ini. Betul. Oke, terima kasih Mbak Ais ini ya. Jadi selain ini kan momennya pas Agustus. Iya. Pas Agustus tercetuslah bikin bandana lucu seperti ini. Setelah itu momen besoknya ini kira-kira apa? Jadi harus selalu melihat sosmed itu tadi ya, scroll itu Iya. tadi Gus. Saya ada ide gini Mbak Ais. Ini ide bagus. Iya. Sepanjang Agustusan belasan atau puluhan tahun itu saya baru melihat bandana model begini ya. Iya. Ide saya begini Mbak Ais. Mbak Ais menawarkan ke panitia yang sedang mengadakan lomba Agustusan itu. juga. Nah itu ditawarkan lalu kerjasama mungkin di harga katakanlah kalau borongan itu 5.000, lalu mereka dipersilakan menjual 10.000, itu kan sudah 100%. Oh, gitu. Kalau satu dusun panitia lomba itu butuh 50 barang kayak gitu. Iya. Pangsa pasarnya kan jelas Mbak Ais itu. Iya, Anak-anak. Iya, anak-anak. Satu dusun 50, jenengan dapat 10 dusun aja, itu sudah 500. Kalau 100 dusun, udah 5.000, tinggal mengkalikan aja. Iya, sepertinya mudah ini perhitungan Iya. tadi Betul. ini Gus ya. Konteksnya gini Mbak Nisa, pesan yang ingin saya sampaikan. Berkali-kali ketika saya ketemu sama teman-teman, rekan, ketika dia sharing tentang ide bisnis atau usahanya, yang sering bisa saya sampaikan itu bahwa di setiap bisnis apapun itu kuncinya kan disiplin, Iya. tertib, atau dalam istilah agama itu istiqomah. Karena sesungguhnya secara pekerjaan itu kan mudah, sederhana, kan begitu loh Ais. Iya. Bikin apa namanya? Bikin bandana ketika sudah paham alur dan ritmenya, Iya. itu kan mudah. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika pesanan itu 1.000, iya kan? Iya. Sama dengan bikin buket. Saya menilai atau kesan saya bikin buket seharga di bawah 100.000 seperti yang ada di meja ini, itu mudah. Pengertian mudah itu adalah, oh bahan kertas saya beli di sana, oh bahan yang putih transparan saya beli di sana, lalu bunganya itu kalau segar beli di sana, lalu kalau yang imitasi beli di sana. Terbayang saya? Iya. Lalu warna-warninya nanti dikombinasikan dengan stok yang ada. Oke, sederhana kan? Menjadi tantangan atau tidak sederhana ketika pesanan itu 100 paket. Tantangan pengusaha itu kan di situ sesungguhnya. Iya. Sama halnya ketika orang yang umum ada di setiap sudut pasar atau di perempatan, di pertigaan, itu kan orang jualan gorengan kan. Gorengan itu adalah salah satu makanan favorit di masyarakat kita, terutama ketika sore, ketika masih hangat, itu kan mereka iseng-iseng beli 5.000, 10.000 untuk snack kan gitu. Satu gorengan itu keuntungannya kan 100 rupiah, 200 rupiah kan. Iya. Ya, menjadi tantangan bagaimana supaya pengusaha itu bisa menjual hari itu minimal 100 atau 200 potong. Disitulah kreasi kita sebagai pengusaha harus main. Iya. Imajinasi kita harus bergerak.
taruh kata konteks Mbak Ais ini sebagai seniman. Dia cukup pintar untuk mencari pola atau mencari celah bentuk seperti apa, warna seperti apa yang sekarang tren atau yang akan tren. Kalau sudah berkali-kali membuat bentuk kreasi seni, itu akan mudah menemukan titik temunya yang disebut tren yang nanti akan laris dan akan disukai banyak orang. Iya. Menjadi tantangan kan ketika idenya itu udah ketemu. Nah, ketika mau bikin 100 atau 200, ini gimana? Idenya udah ketemu misalnya kayak gini. Ketika bikin ini mungkin idenya 2 hari 3 hari Mbak ya. Iya. Kira-kira kan gitu. Iya. Satu potong ini bisa dikerjakan mungkin 1/2 jam atau 1 jam kan gitu. Tapi ketika mau main, mau dijual ketika momentum wisuda, kan nggak mungkin kan cuma bawa 1. Pasti minimal 25 atau 50. Ya, atau kalau mau spekulasi bawa saat wisuda itu 100 misalnya kayak gitu. Nah, mengadakan 100 buah itu yang butuh effort khusus, bukan hanya tenaga kerja tapi juga strategi mencari bahan bakunya Mbak Aisyah. Iya. Ketika satu gampang wi. Iya, betul. Sama halnya dengan ketika bikin buket ini. Gampang aku iso. Semua orang bisa. Iya. Tapi ketika ada pesanan 50 itu satu pekerjaan sendiri yang membutuhkan pikiran khusus kira-kira gitu. Nah, dari posisi sebagai seniman bergeser menjadi pengusaha, disitulah tantangannya. Dan hari ini Mbak Ais sudah bisa melakukan itu, Mbak Nisa. Luar biasa. Kira-kira gitu. Gus, daripada yang lain. Baik, terima kasih Gus Alilul Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta. Kita ke Mbak Ais lagi ya. Iya. Dari sekitar tahun 2023 memulai sebuah usaha Mikref ini, akhirnya dikasih nama Mikref ya. Iya. Jadi karya dari Mbak Ais sendiri. Iya. Nah, ada beberapa kendala yang Iya. pernah dihadapi atau banyak sukanya ya, pokoknya kalau bikin craft ini, bikin buket ini pokoknya sesuai dengan suasana hati gitu ya, jadi hatinya selalu happy, insya Allah bikinnya selalu bisa cepat dan bagus ini hasilnya, atau seperti apa Mbak? Kalau dari segi buatnya, kalau lagi pesanan slow ngerjainnya pas mood aja. Nah ini jadi nah gimana ini Gus? Tapi kalau orderan banyak, mood gak mood tetap harus. Oke, tapi ya dari menurut feeling Mbak Ais ya pada saat slow order ini istilahnya cuman 1-2 bisa dikerjakan, ini deadline-nya besok seminggu lagi, udah besok sekarang kerjain ini lagi. Pernah nggak merasakan ternyata hasilnya kurang maksimal? Ternyata kalau kita slow seperti ini hasilnya nggak sama dengan kalau dikebut dengan banyak orderan. Jadi kalau pas slow itu hasilnya biasanya saya kreasikan untuk model baru. Kalau pas orderan slow, biasanya saya konsultasikan ke customer, kalau misal saya buat model kayak gini mau nggak? Kan biasanya contohnya sesuai di katalog, gitu kan. Terus kalau saya model kayak gini mau nggak? Oh nggak apa-apa Mbak, itu bagus. Oke, berarti saya gas. Itu model baru, itu kesempatan. Jadi bahan nggak terbuang, terus customer juga oke. Tapi kalau pas orderan lagi banyak, itu persiapannya itu jauh-jauh hari pakai banget. Jadi walaupun saya selalu orderan kayak gini, misal kayak gini kan orderan kayak gini, tapi saya tetap mempersiapkan kayak perintilan itu tuh banyak banget. Perintilannya banyak banget. Jadi harus dicicil. Bagaimana kita gitu. berpikir dari sisa-sisa itu tadi masih bisa di-up lagi untuk jadi model baru gitu ya Mbak? Iya, itu kalau lagi slow. Tapi kalau enggak, jadi berarti justru idenya itu muncul kalau lagi slow itu tadi berarti. Iya. Lagi gabut juga. Kalau lagi gabut itu idenya kan muncul banyak gitu. Nah, ini sudah ketahuan untuk ritme kerjanya, berarti pada saat slow justru ide itu muncul lagi gabut ya. Baik, semakin Modal utamanya saat gabut. Ini. Iya betul. Oke. Ya. Kan seniman itu kan ketika memunculkan kreasi baru kan dia harus mumet-mumet atau dia harus keluar rumah untuk cari inspirasi
ekspektasi. Iya. Karena yang dia tantangan yang harus dia wujudkan itu adalah perkara yang belum pernah ada. Oke. Lain ceritanya kalau pesanan itu sudah sesuai dengan contohnya. Saya pesan dengan ini, ya udah nggak usah mikir. Iya benar. Tapi kalau gitu-gitu terus, kan lama-lama orang bosen, tidak ada yang pesan. Iya. Tantangan sebagai seniman itu atau pengusaha seni itu harus selalu melahirkan warna-warna baru sesuai brand Fast FM kan. Iya. Warna baru, bentuk baru, atau modifikasi-modifikasi dari yang pernah ada. Mungkin kalau mau disederhanakan gini Mbak Nisa, pernah pakai buket yang semacam ini, persis kayak itu. Tapi untuk yang tahun ini warnanya ganti menjadi hijau atau ungu misalnya, atau merah. Tapi untuk merubah dari oranye ke merah itu bukan perkara mudah. Baik. Kadang harus menemukan ide, harus gabut 3 jam atau 6 jam dulu kira-kira gitu. Tapi benar banget. Benar ini ya ternyata Gus ya. Jadi sudah memahami untuk ritmenya pengusaha juga soalnya. Nah, terima kasih juga Mbak Siti Aisyah tadi beberapa kendala atau yang pernah dirasakan. Kalau dari klien ini, karena sebisa mungkin kita juga memberikan servis yang terbaik ini ya. Pernah nggak merasakan karena kliennya mungkin mohon maaf mungkin sedikit banyak sekali request sehingga stuck untuk menciptakan sebuah craft itu tadi. Iya. Kalau customer itu pasrah bongkoan, bahasanya gitu ya. Iya, pasrah oke. bongkoan, Itu enak itu ya, malah Mbak, ya. hasilnya malah lebih bagus. Jadi udah Mbak terserah ini mau dibikin Iya. seperti apa, budgetnya Iya. segini Iya, 100.000. bener. Saya pokoknya ngikut aja. Nah ini Itu kan otomatis jadi kita idenya kan berkembang ya idenya. semakin banyak ya karena Iya. semaunya Mbak Ais iya, ya. bener. Tapi kalau misalnya banyak pertanyaan ini Mbak dari kliennya, misalnya Mbak ini ternyata nggak cocok warnanya seperti ini, maunya seperti ini, pasti punya kan perasaan, aduh ini harusnya bisa nyelesain yang sana, Iya. tapi harus fokus sama yang ini. Malah bikin rumit kalau Iya, kebanyakan permintaan ya. Tapi ya namanya customer ya gimana. Ya, jadi nomor satu kan teman-teman. Tetap- Tapi sekarang enak. Ada ChatGPT, ada AI, itu dimanfaatkan. Oke. Oke. Kita beranjak ini ya. Kuncinya di situ netizen. Jangan Gitu. lupa ini ya, ChatGPT dan juga AI ini ya. Jadi Bisa dimanfaatkan. ini bisa mengurai keruwetan. keruwetan itu tadi. Iya. Ternyata memang iya ini Gus ya. Oke, ini tadi kan kalau secara online ini kurang bisa untuk memanage dulu sementara benar. ya untuk penjualan secara online. Tapi ternyata sudah memanfaatkan teknologi baru ini Ya, Gus. gini Mbak Nisa, dari beberapa statement yang disampaikan Mbak Ais itu, kalau saya boleh menangkap itu adalah satu buket itu adalah kreasi seni di mana bentuknya itu bisa apa saja seliar-liarnya kira-kira gitu. Karena semakin baru bentuk dan belum pernah ada, di situ yang akan diminati. Salah satu tantangan. Iya. Makanya mencari inspirasi, mencari bentuk, scroll melawan kegabutan-gabutan itu harus dimodifikasi sehingga terbentuk kreasi baru yang Mbak Ais bisa mengeksekusi. Iya. Bisa jadi Mbak Ais menemukan bentuk baru, ini bagus, ini unik, tapi ternyata sukar untuk dieksekusi karena bahannya misalnya harus mencari di tempat jauh, itu kan juga satu perkara. Lalu yang kedua, pasarnya Mbak Ais itu jelas menurut saya Mbak Nisa, Sudah jelas ya. yaitu momentum ketika wisuda, Oke. ketika kataman, lalu ketika ada event-event perayaan kira-kira gitu, Iya. mungkin 7 Agustusan. Artinya dalam 1 tahun aktivitas kewirausahaan Mbak Ais itu mungkin hanya 1/4 atau 1/3-nya. Oke. Karena tidak mungkin kan wisuda itu tiap bulan. Wisuda itu 1 tahun paling banter 2 kali. Iya. Ya, di bulan Juli atau di bulan Desember. Kalau mau ngambil wisuda yang di kampus bisa 3 sampai 5 kali. Kalau mau rajin bisa tiap minggu Mbak Ais. Kalau Mbak Ais mau ke Jogja, tiap minggu itu ada wisuda. Iya. Tapi kan harus diukur dengan kemampuan. Iya. Karena apa itu basisnya ada di Magelang. Jika momentum wisuda itu bisa diambil yang ada di Magelang, kenapa harus jauh-jauh? Lalu yang selanjutnya
Yang tidak kalah pentingnya adalah semacam memata-matai kemampuan kreativitas kompetitor. Bener sekali. Kira-kira gitu. Nah, oke. Itu kompetitor yang ada di sana itu, Iya. kira-kira besok wisuda itu mau mengeluarkan bentuk apa? Jangan Baik. sampai Mbak Ais ketika besok mau kataman mau wisuda itu mengeluarkan bentuk ini ketahuan sama kompetitor. Oke. Tetap Harus safe disimpan. ya. Bila perlu ketika produksi itu di puncak merbabu supaya tidak ketahuan. Baik, oke. Kan oke. kita tidak tahu ternyata ada tetangganya yang iseng-iseng mampir ke rumahnya Mbak Ais sedang bikin apa itu produk baru, Iya. lalu dia foto itu dibikin story, akhirnya kan dia membocorkan. Oke. Nah, ini soal strategi bagian dari kewirausahaan tadi Mbak Ais, bukan seninya, tapi Iya. kewirausahaan. Kan salah satu kemampuan atau trik pengusaha itu kan tidak ember Mbak Nisa. Iya. Tidak setiap hasil produk baru di-share, setiap produk baru diceritakan. Konteksnya Mbak Is justru harus ditutup rapat-rapat. Oke. Hanya dibuka, di-share ketika momentum wisuda itu sudah ada. Baik. Katakanlah wisuda itu besok besok siang, Iya. mulai pagi sampai siang. Bila perlu pasang story-nya itu jam 00. Oke. Jangan sekarang. Baik. Artinya kalau ada orang itu mau meniru, dia sudah tidak punya waktu. Iya. Iya kan, kalau jam 00 misalnya ada kompetitor yang dia juga mau jualan Iya. dengan bentuk ini. Ketika dia tahu jam 2 malam, dia kan udah aduh cari bahannya Baik. satu perkara. Nah, lalu yang selanjutnya memang jeli-jeli bagaimana selain membuat kreasi baru itu Iya. meningkatkan omsetnya, Mbak. Misalnya satu jenis gitu Mbak Ais harus dibatasi. Misalnya satu jenis produk baru minimal dibikin 50 atau 100. Iya. Kalau dibikin hanya 5 atau 10 kan eman-eman kan gitu. Iya, benar. Karena menurut saya seni itu ketika itu genuine karyanya Mbak Ais, jangan dijual murah-murah. Pengertian jual murah-murah begini. Ketika satu momentum sudah Mbak Ais mampu bikin 200 paket, menurut saya itu hanya 2 jenis saja. Kalau 5 jenis nanti terlalu terlalu murahan. Oke. Iya, kalau menurut saya. Artinya kalau mau konsumen itu pengen cari bentuk lain, biar yang di tempat lain. Tapi pastikan bahwa 2 jenis itu betul-betul unik, tidak sama dengan yang lain, dengan kompetitor. Kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih Gus Khalil Rohman. Dan kita ke Mbak Ais lagi. Ternyata hampir di jam 2 siang. Sebagai closing juga Mbak Ais, silahkan sebuah harapan dan juga pesan untuk Mikref ataupun juga untuk keluarga Fas ini ya. Boleh ini dipromokan juga untuk hasil karyanya. Kalau untuk Minecraft sendiri yang pasti dari awal kita menghadirkan kebahagiaan untuk semua orang. Baik. Dan yang kedua untuk menciptakan peluang pekerjaan untuk kalangan keluarga terlebih dahulu. Terus yang pasti kalau ke depan kita punya harapan punya offline store ya. Insya Allah. Semoga terwujud. Amin. Nah, kalau untuk Minecraft sendiri ini apa ya? Minecraft itu kita gak cuman menghadirkan buket saja, kita menghadirkan beragam. Kita nggak terbatas untuk apapun keinginan hadiah. Jadi kalau di di logonya itu kan lebih ke buket gift gitu. Jadi nggak cuman buket aja. Jadi sesuai request kalian mau pengen hadiah model apapun kita wujudkan. Baik. Gitu. Walaupun itu jadi tantangan saya tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Ternyata ya. Oke. Untuk harga ada yang mulai 8.000. Baik. Walaupun seni itu tidak boleh dijual murah ya. Oke. Bener. Tapi kita bisa mewujudkan sesuai budget yang diinginkan customer, sesuai penawaran-penawaran yang bisa kita tawarkan sesuai budget itu.
Oke. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya budget berapapun mau ngasih hadiah tetap bisa. Tetap Di bisa. Micraft apalagi. Nomornya di mana bisa. kalau mau Oke. pesan? Kalau nomornya di 08155990644 Atau di atau sosmednya. di sosial media di Micraft Magelang, di TikTok juga ada, di Instagram juga ada. Baik. Tapi lebih konsen di TikTok ya. Oke. Oke, gitu. Mantap ini ya. Semoga laris Baik. Amin. dan juga banyak orderan terutama ketika momentum-momentum wisuda, Amin. perayaan Agustusan, terutama momentum-momentum ketika orang bahagia Mbak Nisa. Iya. Iya. Kebahagiaan itu bukan ketika wisuda saja, tapi hampir tiap hari itu adalah momentum wisuda. Kalau boleh saya ikut memasarkan, ketika ibu-ibu, emak-emak mau kondangan atau mau tilik bayi, Iya. silahkan pesan di Mbak Bisa ini Ais. ya. Bisa toh? banget, Bisa banget. Bisa. Artinya kalau ada parcel atau apa namanya buket isinya itu pakaian-pakaian bayi itu kan bisa kan berarti kan? bisa, Nah, iya. gitu Mbak Nisa. Bisa dikreasikan ini ya. Iya. Pokoknya apa yang diinginkan bisa diwujudkan di Micraft ini tadi. Iya, Terima kasih Mbak Ais untuk kehadirannya dan juga cerita semangatnya juga di siang hari. Terima kasih Mbak Sa. Demikian tadi Keluarga Fas Dialog UMKM untuk edisi hari ini Sabtu 9 Agustus 2025. Insya Allah pekan depan kita bisa bertemu kembali. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.